Halo bunda-bunda, kali ini aku mau ngasih tips membuat deterjen di rumah sendiri yang sangat praktis banget. Oke, pertama-tama kalian siapkan 4 deterjen yang udah diisi air bersih ya. Kemudian siapkan 3 jenis bahan untuk membuat sabun. Biasanya saya belinya tuh di online gitu bun ya. Terus siapin panci, tapi pancinya yang nggak kepake ya, ini cuma contoh aja. Pakai panci yang nggak dipakai sama sekali, yang emang nggak dicampur aduk sama masak nasi gitu ya. Nah terus siapkan juga centongnya juga centong yang udah nggak kepake, jangan digabung sama yang emang buat nyendok nasi gitu. Oke bun, lanjut ya bun. Habis itu siapin garam ukuran 500 gram. Aku sih biasanya pakai yang 500 gram ya. Cuma kalau memang gak ada 500 gram, pakai aja yang 250. Tapi 4 biji ya. Harus dapat 4 biji karena kita makainya untuk yang 1000 gram gitu. Kita pakai 2 ya. Untuk 1000 gram untuk 4 regen gini. Oke bun, lanjut. Oke bun, pertama-tama bunda siapin panci yang tadi itu, yang bekas ya, yang emang gak kepake. Baru habis itu nyalain apinya, tapi ini udah diisi air 1 jerigen itu ya. Terus kalau udah diisi air yang 1 jerigen itu, masukin bahan pertama ini bahan paling gampang larut dibanding yang ini. Kalau yang ini biar kata gel, tapi dia paling lama larutnya. Kalau ini tuh cepet banget. Oke bun, langsung masukin aja ya bun ke dalam panci ini. Masukin dulu semuanya. Kalau udah semuanya masuk, langsung diaduk, jangan didiemin ya bun. Nah kalau udah masuk, bunda aduk-aduk terus, pokoknya diaduk terus sampai dia larut bersama air yang tadi. Aduk terus ya bun, sampai nggak ada yang ngegumpal-gumpal kayak gitu. Oh iya, kita masak pakai api dengan suhu yang besar ya bun. Biar apa? Biar cepat larut. Nah jika merasa sudah larut semua, silahkan matikan apinya, lalu tuangkan ke dalam wadah yang lebih besar. Oke bun. Nah setelah kita angkat, langsung kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar ini. Aku pakai yang kontainer besar kayak gini ya bun. Lanjut ke bahan yang kedua. Masukkan lagi deterjen yang kedua ke dalam panci yang tadi. Tuang sampai penuh pancinya. Kalau misalkan di dalam deterjen itu masih ada sisa, disimpan dulu ya bun. Lanjut masukkan bahan yang kedua. Ini agak sedikit lama ya untuk larutinnya, karena biar kata dia bentuknya gel, tapi itu nanti pas di dalam panci, pas dipanasin itu agak keras gitu. Jadi mesti banyak-banyak sabar bun. Masukin semuanya ya bun, habisin. Kalau udah masuk semua, langsung diaduk ya bun. Terus diaduk ya bun, jangan sampai ada yang kayak masih begini nih. Ini pasti nanti bakalan terus mengeras ya bun. Nah kalau misalkan nanti keras kayak gini, itu sepintar-pintarnya kita deh tuh gimana caranya. Nah kalau aku biasanya kalau keras kayak gitu, aku teken-teken kayak gitu bun, biar dia cepet larut. Nih bun, contohnya kayak gini, dia akan terus mengeras seperti itu. Makanya harus selalu diaduk dan ditekan-tekan biar dia cepat larut bersama airnya. Menunggu lama ya bun, akhirnya semuanya larut. Nah kalau udah larut kayak gini bun, bunda matikan apinya. Nah bahan kedua yang tadi sudah kita larutkan, kita gabungin sama bahan yang pertama tadi. Digabungin ya bun, disatuin biar kayak ini warga Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai jangan sampai. Oke, kalau bahan pertama dan bahan kedua udah tercampur, kita aduk-aduk terus ya bun. Nah kalau udah seperti ini bun, udah berbuih kayak gini, kita ikutin langkah yang ketiga. Larutkan garam memakai air yang ini ya bun, karena air ini tuh lagi panas-panasnya, sepanas hati kita yang ngelihat gebetan lagi jalan sama yang lain ya. Lanjut ya bun. Oke, bahan garam-garamnya nanti kita masukin ke wadah yang ini ya bun.
yang tadi kita pakai. Kita larutkan 2 bahan garam ini yang ukuran 500 gram. 2 jadi 1000 ya bun. Lanjut bun, masukin bun. Masukin sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau semua garamnya sudah masuk ke wadah itu, kita ambil air yang panas tadi itu ke dalam garam untuk dilarutkan. Diaduk seperti ini ya bun, sampai dia larut dan tercampur rata. Oke, kalau dia udah larut, dia akan berbentuk seperti ini ya bun. Mungkin gak susu kayak begini banget sih, karena ini aku lebih make garamnya gitu, karena aku rencananya mau bikin yang 8 drigen. Lanjut ya bun. Larutan garam tadi kita masukkan ke wadah yang besar ini yang sudah ada di bahan pertama dan bahan kedua. Kita campur semuanya. Kalau misalkan masih ada sisa-sisa garam, tinggal ambil lagi airnya, baru kita masukkan lagi, kita kocok-kocok. Nah, tadi kan 2 drigen tadi itu kan udah kita pakai di bahan pertama dan bahan kedua. Berarti ada sisa 2 drigen lagi nih. Sisa 2 drigen itu kita masukin ke wadah yang ini ya bun. Dijadiin satu, semuanya dicampur, semuanya masukin pokoknya. Kalau di drigen yang tadi bahan pertama dan bahan kedua masih ada sisa, dimasukin lagi ya bun. Pokoknya masukin semuanya bun, jangan sampai ada yang tersisa. Cukup kenangan kita aja yang banyak sisanya. Lanjut, kalau udah semuanya tercampur bun, diaduk terus ya bun, diaduk terus sampai dia busanya banyak dan merasa sudah kental. Diaduk sampai dia berbusa banyak seperti ini ya bun. Oh iya bun, ini terlihat banyak banget. Memang aku make untuk yang 8 drigen ya bun. Yang pertama itu kan tadi aku kasih contohnya itu untuk yang 4 drigen, tapi ini aku bikin untuk yang 8 drigen. Nah 8 drigen itu tinggal tambahin 4 drigen lagi. Terus bahan-bahannya tinggal tambahin lagi 3, berarti kan 6. Sama garamnya 1000 gram lagi, berarti 2000 gram. Udah gitu aja sih bun ya, paham ya? Oke bun, lanjut di step terakhir, pemberi pewarna. Pewarnanya ini udah wangi ya bun. Nah kenapa aku ngambil 2, karena memang tadinya kan contohnya 4 drigen. Kalau 4 drigen itu 1 pewarna ini, kalau 8 drigen itu 2 pewarna ini ya bun. Oke, lanjut masukin bun, semuanya dimasukin jadi satu bun. Kalau udah masuk semua bun, kita aduk-aduk kembali bun sampai warnanya itu rata. Aduk terus, aduk-aduk. Nah ini udah mengental ya bun, tuh udah terlihat kan bun kentalnya. Kalau nggak kelihatan ya bun, bikin sendiri deh biar ngerasain kentalnya seperti apa. Ngalahin susu kental manis, nggak bercanda. Jangan sampai ada yang bilang, ih jorok banget sih itu tangannya nggak pakai sarung tangan. Ya Allah, please deh, ini bikin deterjen ya, bukan bikin adonan makanan. Lagi juga kalau pakai sarung plastik, licin say, nggak endul. Ya bun, tenang, tangan Eke udah bersih kok. Oke bun, kalau udah semua tinggal kita tutup, tunggu dari 1 sampai 2 hari biar busa-busanya itu hilang. Dadah, kita tunggu 1 sampai 2 hari, oke?